Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Dan bacaan hari ini membawa kita ke sumber dan pusat hidup Kristiani, yakni Ekaristi. Pada bacaan pertama, Musa berkata kepada bangsa Israel agar mengingat seluruh perjalanan yang telah dilakukan di padang gurun selama 40 tahun. Musa mengajak bangsa Israel agar tidak melupakan Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir dan menyelamatkan mereka dari kelaparan. Ketika mereka mengalami rasa lapar dan haus, Allah menyelamatkan mereka dengan mujizat roti mana dan air. Dan pada bacaan Injil, Yesus kembali menegaskan bahwa dialah roti hidup. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Yang dapat diartikan bahwa siapa saja yang mengikuti Kristus, merayakan Ekaristi Kudus dan makan tubuh Kristus, dia akan tinggal menjadi satu dengan Yesus dan hidup kekal selama-lamanya di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ada ungkapan atau istilah yang menyatakan bahwa kita tidak akan tahu rasanya mencintai bila kita tidak merasakan kehilangan. Bagi yang pernah merasakan kehilangan, pasti merasakan betul rasa sayang yang sudah tidak bisa kita ungkapkan kepada orang-orang yang kita sayangi karena mereka telah meninggal. Mungkin dulu semasa hidup kita acuh kepada mereka, tapi setelah kehilangan rasanya seperti sebagian dari hidup kita hilang begitu saja. Begitupun yang kita rasakan beberapa tahun yang lalu, saat wabah pandemi melanda bangsa Indonesia dan dunia. Kita tidak bisa merayakan Ekaristi Kudus di gereja. Kita hanya bisa merayakan misa online di rumah. Tentu ada kerinduan bagi kita untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Padahal dulu, sebelum ada pandemi, kita merayakan Ekaristi itu ya biasa saja. Seperti suatu rutinitas yang mesti kita rayakan dan kita lakukan setiap minggunya. Dan orang jadi lebih menghargai Ekaristi setelah pandemi itu berakhir. Adakah yang merasakan demikian? Karena saya merasakannya. Atau cuma saya saja yang merasakan kehilangan saat wabah pandemi melanda kita. Saudara-saudari terkasih, bagi kami yang hidup di sini, di desa ini, Ekaristi bagi kami adalah sesuatu yang sangat kami rindukan. Ini dapat dibuktikan dari jumlah orang yang datang pada saat misa di tempat kami. Seperti yang sering saya ceritakan sebelum-belumnya, pastor di tempat kami cuma 2, melayani begitu banyak stasi di paroki kami. Dan pastor melakukan kunjungan mungkin sekitar 2 atau 3 kali setahun ke setiap stasinya. Semakin jauh tempatnya, semakin jelek medannya, dan semakin lama perjalanannya, maka
Semakin jarang pula pastor melakukan kunjungan ke stasi tersebut. Kami sih termasuk stasi yang beruntung, karena tempat kami lumayan strategis. Maka pastor lumayan sering datang ke tempat kami. 2-3 bulan sekali pastor pasti berkunjung ke tempat kami. Bila di minggu biasa, saat saya dan pemandu ibadat lainnya bertugas, gereja tidak pernah penuh oleh umat. Tapi saat ada pastor, pasti gereja penuh oleh umat. Awalnya saya sebagai pendatang sempat bingung, kenapa kok gereja ini penuh saat ada pastor. Tapi setelah saya teliti lagi, jawabannya yaitu karena kerinduan umat akan misa ekaristi. Walaupun di minggu biasa, tetap kita bisa menyambut tubuh Kristus yang sudah diberkati pastor sebelumnya dan disimpan di tabernakel. Tapi rasanya lain saja. Menyambut tubuh Kristus yang sudah dikonsekrasi pada saat misa ekaristi oleh pastor dengan menyambut tubuh Kristus yang sudah disimpan sebelumnya di tabernakel. Mungkin bisa diumpamakan seperti saat kita makan daging. Antara daging yang segar dengan daging yang telah disimpan di lemari es. Walaupun tetap daging dan kita tidak boleh membeda-bedakannya, karena itu sama-sama tubuh Kristus, tapi tetap saja rasanya lain. Umat yang tinggal di pedalaman atau di stasi-stasi terpencil pasti juga pernah merasakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ada lagi ungkapan bijak yang menyatakan bahwa hargailah orang yang kita sayangi selagi dia masih ada. Begitupun dengan ekaristi. Selagi kita masih hidup di dunia, masih diberi kesempatan untuk menerima komuni kudus, maka hargailah. Jangan sampai setelah mati kita menyesal karena semasa hidup kita tidak pernah ke gereja, tidak pernah menyambut tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu ibarat makanan yang mesti kita santap untuk rohani kita. Jangan sampai setiap hari kita memberi makan pada tubuh fisik kita, tapi tidak rohani kita. Berilah makan pada jiwa ini. Bila jiwa ini terus dibiarkan kelaparan, yang akan terjadi pada kita adalah kita akan semakin menjauh dari Tuhan. Perbuatan jahat, dosa, maksiat, dan lain-lain akan semakin sering menghampiri kita. Dan efek paling fatal dari kelaparan adalah berpindah agama. Terakhir, saya mengajak kita semua untuk mengingat dan membayangkan saat pertama kali kita menerima komuni pertama kita. Berkumpul bersama teman-teman sebaya kita untuk menyambut hosti dan anggur pertama kita. Bayangkan Tuhan hadir di tengah-tengah kita, memecah-mecahkan roti dan membagikan ke kita. Bayangkan betapa bahagianya kita diundang ke perjamuannya. Perasaan senang dan bahagia itulah yang harus kita bawa terus saat kita menyambut tubuh Kristus. Dan seperti perkataan Yesus tadi, barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Maka dengan menyambut tubuh dan darah Kristus, marilah kita bersatu dengan Tuhan dan hidup selama-lamanya dalam namanya. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.